Jadi, untuk saham ICBP ini bakal naik di bulan Agustus. Jangan lewatkan kesempatan itu untuk beli mulai akhir Juli. Welcome Sobat Investor, balik lagi dengan Rizky. Oke, kita hari ini akan analisa saham ICBP based on seasonality. Apa itu seasonality? Oke, kita akan cek langsung. Jadi ini adalah seasonality saham ICBP selama 5 tahun. Kita bisa lihat aja dari bulan Januari hingga Desember ya, tahun 2018 hingga tahun ini. Untuk kenaikan terbesar atau rata-rata kenaikannya paling banyak itu di bulan Agustus. Kita bisa lihat dari bulan-bulan yang lain, itu yang paling hijau sendirian itu di bulan Agustus. Dan faktanya lagi, average-nya antara Januari hingga Desember itu yang paling gede di bulan Agustus. Kita bisa lihat itu ada 6,72, nomor pertama setelah bulan Juni di angka 6,15. Oke ya, ini pasti bisa saja mengalami kenaikan di bulan Agustus. Makanya ini bisa kita serok mulai akhir Juli besok. Dan secara histori dari 2019, 2020, 2021 di bulan Agustus pasti mengalami kenaikan. Oke, kita akan analisa dulu berdasarkan metrik rasio fundamental. Yang pertama yaitu pertumbuhan penjualan. Gimana pertumbuhan penjualannya? Langsung kita cek ya. Oke, kita langsung masuk ke websitenya. Di sini kita bisa langsung masuk ke income statement. Oke, untuk pertumbuhan penjualannya kita bisa lihat di sini. Dari 2009 hingga 2021 itu stabil, mengalami kenaikan yang cukup stabil dan terus naik hingga saat ini. Berarti kita pastikan untuk pertumbuhan penjualan ini oke. Kemudian yang kedua yaitu pertumbuhan laba bersih. Bagaimana dengan laba bersihnya? Kita langsung cek dulu. Oke, untuk pertumbuhan laba bersih kita ada mengalami kenaikan juga dan cukup pesat juga, walaupun sempat kemarin diguncang pandemi, tapi dia tetap menorehkan keuntungan yang cukup signifikan. Mungkin ini kemarin saya feeling ya, saya analisa saya, orang di rumah lebih banyak konsumsi mie instan, lebih banyak konsumsi makanan-makanan yang gampang banget diolah. Maka dari itu kenaikannya cukup pesat sekali dari 2019 hingga 2020. Oke ya, secara pertumbuhan laba bersih sangat baik. Berikutnya yaitu pertumbuhan pendapatan per saham. Oke, untuk pertumbuhan pendapatan per saham kita menggunakan rasio yaitu PE ratio atau per to earning ratio. Di sini kita bisa langsung masuk ke bawah ini. Ini ada PO ratio annual. Kita klik kayak gini. Oke, untuk PO ratio sendiri ini memang agak turun di 2020 dan 2021. Mungkin analisa saya ini lebih fokus ke pertumbuhan penjualannya daripada pendapatan per sahamnya. Jadi ICBP ini difokuskan untuk growth secara bisnisnya, tapi secara pendapatan per saham dia diturunkan, mungkin untuk menjaga eksistensinya di market leader di bagian consumer goods. Oke, walaupun kayak gitu kita kasih oke juga untuk yang pertumbuhan pendapatan per saham atau price to earning ratio. Yang terakhir yaitu pertumbuhan dividen per saham. Maksudnya gimana pertumbuhan dividen per saham? Oke, di sini kita akan menggunakan rasio price to earning growth, tapi untuk blue chip kita nggak menggunakan itu, kita langsung gunakan aja EPS, earning per share. Oke, di sini ada EPS annual, kita buka juga. Oke, cukup menarik juga grafiknya. 2009 tinggi, tapi 2010 rendah. Ini berarti dia menjaga eksistensinya supaya tetap menarik di mata investor. Earning per share-nya ini nggak tinggi-tinggi, juga nggak rendah-rendah, tapi tetap stabil dari awal 2010 hingga saat ini. Oke, untuk earning per share oke ya. Oke, jadi yang pertama tadi pertumbuhan penjualan oke, pertumbuhan laba bersih oke, pertumbuhan pendapatan per saham juga oke, pertumbuhan dividen per saham juga oke. Metrik rasio fundamental menurut saya ini oke semua. Lalu berikutnya yaitu pertanyaan, kapan timing yang beli yang pas? Oke, kita langsung aja analisakan sebentar. Oke, yang pertama saya menggunakan rasio price to book value ini ke balance sheet. Jadi price to book value itu digunakan untuk kita tahu harga wajarnya berapa. Kita masuk ke sini, ini
price to book value. Oke, menariknya grafiknya cukup menarik bagi saya. Ini 2009, ini 2021 ya. Ini harga paling wajar nomor 2 setelah 2011, ini 2,97, ini 2,99. Jadi ini bisa aja waktu kita untuk membeli saham ini. Oke ya. Terus kita breakdown lagi, kita cari yang per kuartal. Oke. Jadi untuk per kuartal price to book value-nya semakin turun. Ini mengindikasinya semakin murah. Apalagi di kuartal pertama 2022 itu sempat menyentuh angka 2,37. Berarti ketika terbit kuartal berikutnya di kuartal kedua 2022 bisa aja lebih turun. Nah, ini waktu kita yang pas untuk beli saham ICBP. Dan based on seasonality-nya Agustus naik, berarti minggu depan ini harus kita beli saham ICBP. Tapi ini semuanya disclaimer on ya teman-teman. Ini hanya referensi kita untuk cari cuan aja. Terus yang terakhir yaitu analisa teknikal. Saya bukakan sebentar analisa teknikal. Di sini saya cari ICBP. Oke, mengingat harga ICBP yang cukup mahal teman-teman di angka 9.400, jadi saya analisakan di sini kita bisa mulai entry yang namanya cicil beli. Oke, ini adalah resisten terdekat dan support atau flip zone-nya di sini. Jadi kita bisa beli di sini antara dua support ini ya. Jadi kalau ini grafiknya turun di sini, kita pasti bisa dibeli lagi dengan asumsi ini akan naik ke atas, bukannya malah turun ke level sini. Oke ya, jadi kita ada waiting list selama Senin, Selasa, Rabu, mungkin ada sekitar 5 hari sebelum hari Jumat ya aja pastinya ya. Kita bisa beli saham ini minimal lah slot aja coba. Kalau misalkan dia di hari Kamis minggu depan akan turun, di sini kita boleh beli. Tapi kalau dia lebih turun lebih dalam di hari Jumatnya, jangan dibeli, abaikan aja. Tapi ya, kita kalau based on seasonality itu kemungkinan win rate-nya cukup besar, yaitu sekitar 60 hingga 70%. Oke, mungkin jadi sekian tentang analisa saham ICBP. Saya Rizky undur diri, sampai jumpa.